Anak-anak yang berbahagia, kita lanjutkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran yang masih menggunakan kegiatan belajar dari rumah, di sini nanti Pak Adi ingin memberikan materi yang berkaitan dengan perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer itu nanti seperti apa yang kita bahas. Oke, kita mulai anak-anak. Tapi sebelum kita mulai, pastikan bahwa di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, kalian tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi tetap menjaga kesehatan, sering cuci tangan, apabila keluar rumah harus wajib pakai masker, dan menghindari kerumunan yang tidak penting. Oke, kita mulai materi yang kita bahas hari ini, yaitu adalah perangkat keras komputer atau hardware. Apakah yang dimaksud dengan perangkat keras komputer? Perangkat keras komputer adalah merupakan semua bagian fisik yang tentunya dapat kita lihat dan kita sentuh yang terdapat dalam komputer. Ini ya, kemudian yang akan kita bahas nanti adalah ini, macam-macam perangkat keras komputer. Ada input device, output device, CPU atau central processing unit, kemudian ada storage device atau penyimpanan. Kita mulai. Yang pertama adalah pengenalan perangkat keras komputer. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, ada perangkat masukan, input device. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau processing device. Yang ketiga adalah perangkat penyimpanan atau storage device. Yang keempat adalah perangkat keluaran atau output device. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu dari masing-masing perangkat ini. Yang pertama adalah perangkat keras masukan atau input device. Perangkat masukan adalah merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima input berupa data atau perintah yang akan diolah dalam komputer. Input ini terdapat berupa sinyal input atau dapat juga berupa maintain input. Macam-macam yang akan kita bahas adalah ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada trackball, ada joystick, ada touchpad, dan kamera digital. Mungkin ini sebagian, masih ada beberapa perangkat yang kita bahas. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kata dan simbol ke dalam komputer. Dalam keyboard itu terdiri dari berbagai komponen atau jenis tombol, yaitu tombol typewriter key, yaitu tombol keyboard yang berisi huruf dan angka serta tanda baca. Kemudian ada numeric key, yaitu tombol yang berisi angka yang bisa memasukkan data berupa angka dan operasi perhitungan. Kemudian ada lagi special key yang terdiri dari tombol Ctrl, Shift, Alt, dan seterusnya. Kemudian ada tombol function key. Di sini ada tombol F1 sampai dengan F12 yang fungsi tombol-tombol tersebut berbeda tergantung dari program komputer yang digunakan. Ini contoh dari gambar keyboard. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan salah satu input media yang populer pada akhir-akhir ini. Dalam penggunaan komputer tidak lengkap rasanya
apabila tidak ada MOS. Ada 3 tipe dasar MOS. Yang pertama adalah mekanis, memiliki bola karet di dalam sisi bawah MOS dan berorientasi dalam segala arah. Yang kedua, aptomekanis, sama seperti MOS mekanis yang baru dan ada yang menggunakan sensor optik. Yang ketiga adalah optik. MOS ini menggunakan laser untuk mendeteksi gerakan MOS dan memiliki LED. Anak-anak, dalam MOS ini nanti dalam penggunaan ada klik kiri, ada klik kanan, ada scroll. Saya yakin kalian sudah pernah menggunakan MOS. Ini contohnya, di sini ada klik kiri, sebelah sana ada klik kanan, ini ada scroll. Kebetulan MOS yang saya contohkan ini MOS yang menggunakan kabel, karena ada juga MOS yang tanpa kabel. Yang berikutnya, scanner. Scanner berfungsi untuk memindai atau scanning gambar, tulisan atau objek benda ke dalam format elektronik digital sehingga dapat diproses oleh komputer. Scanner memiliki fungsi kerja seperti mesin fotokopi. Hanya bedanya ya, hasil pembacaan scanner bisa disimpan di dalam memori komputer. Kalau fotokopi, hasil pembacaannya akan dicetak di atas selembar kertas. Ini contoh dari scanner. Selanjutnya, trackball. Trackball contohnya seperti ini. Merupakan perangkat atau jenis mouse stylus. Alat ini mirip seperti mouse yang dibalik. Cara kerjanya ini trackball. Kemudian lanjutnya adalah joystick. Joystick ini digunakan untuk keperluan game ya. Saat ini ukurannya semakin kecil, jadi semakin mudah untuk digunakan. Kemudian touchpad, yaitu adalah pad kecil yang terbuat dari bahan yang sensitif terhadap tekanan ya. Touchpad ini biasanya terdapat pada komputer netbook atau laptop yang digunakan atau dipakai sebagai pengganti mouse. Contohnya seperti ini. Di sini ada klik kiri, klik kanan. Ini untuk menggerakkan pengganti sebagai mouse. Lanjutnya adalah kamera digital. Perangkat masukan yang selanjutnya adalah kamera digital. Ya, kamera digital merupakan salah satu perangkat input yang sedang marak akhir-akhir ini, karena ini mampu merekam gambar diam ataupun bergerak menjadi bit-bit data ke dalam file komputer. Contoh seperti ini, kamera digital yang canggih. Tetapi saat ini kamera digital ini sudah banyak digantikan oleh peran HP juga. Tapi secara kualitas tetap lebih bagus oleh kamera digital seperti ini. Kita lanjut untuk yang kedua. Perangkat keras yang kedua adalah perangkat pemrosesan atau processing device ya, processing device. Perangkat pemrosesan dalam komputer disebut dengan CPU atau Central Processing Unit, yang berarti adalah unit pengolah pusat. Macam-macam perangkat pemrosesan data yang kita contohkan di sini adalah ada motherboard, ada prosesor, ada memori, ada sound card dan video, graphic array atau VGA. Oke anak-anak, kita bahas satu-satu yang macam-macam perangkat pemrosesan data. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah komponen paling utama pada komputer karena sangat menentukan kemampuan komputer. Motherboard atau bisa juga disebut dengan mainboard. Fungsi secara umum motherboard adalah sebagai organisasi mengatur dan menentukan alat yang bisa dipasang pada komputer. Jadi di sini adalah semua alat, baik itu mouse, keyboard, VGA dan yang lainnya, itu semua terhubung pada motherboard.
Yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai kontrol. Di dalam motherboard terdapat chipset dan program BIOS yang berfungsi mengatur data komponen komputer lain. Yang ketiga adalah komunikasi. Hampir semua komunikasi harus melalui motherboard. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Jadi alat-alat semua yang terhubung itu harus terhubung dengan motherboard. Yang kedua, perangkat pemrosesan yang kedua adalah prosesor. Prosesor berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Kekuatan prosesor diukur dari frekuensinya. Contoh seperti 550 MHz. Ya. Berdasarkan instruksi atau perintah yang diterima, prosesor melakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan ALU, Arithmetic Logic Unit, yaitu prosesor dapat melakukan operasi matematika, jumlah, kurang, kali, bagi, dan logika. Yang kedua adalah memindahkan data dari suatu lokasi memori ke lokasi yang lain. Kemudian yang ketiga, membuat suatu keputusan dan beralih kepada serangkaian instruksi berdasarkan keputusan tersebut. Jadi prosesor ini adalah sebagai otaknya dari komputer. Contoh seperti ini, ya. Kemudian lanjut, yang berikutnya adalah memori. Memori berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Memori dikenal juga dengan sebutan RAM, Random Access Memory. Memori ini dibagi menjadi dua, internal memory dan external memory. Internal adalah memori yang terletak pada motherboard, sedangkan eksternal adalah memori yang tidak berhubungan langsung dengan motherboard. Disebut eksternal karena letaknya tidak terhubung dengan motherboard, bahkan ada yang di luar CPU. Contoh ini contoh dari RAM atau memori tadi. Yang berikutnya adalah sound card. Sound card adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara. Jadi di dalam komputer peran sound card ini juga sangat penting, karena tanpa ada sound card komputer kalian tidak akan bisa mengeluarkan suara. Contoh seperti ini, sound card. Kemudian VGA. VGA merupakan bagian dari komputer yang berperan penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa. Jadi kualitas gambar yang ada di monitor kalian itu dipengaruhi oleh VGA ini. Jadi apabila kalian itu misalkan komputernya digunakan untuk main game, untuk permainan-permainan selain untuk yang lain, itu peran VGA ini sangat penting. Kualitas VGA mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan pada monitor komputer kalian. Oke anak-anak, saya kira untuk yang pertama ini, materi ini cukup dua yang kita bahas, perangkat input, masukan, dan perangkat pemrosesan. Jadi perangkat input dan perangkat pemrosesan. Untuk perangkat yang output, kemudian perangkat yang lain nanti akan kita sambung pada video berikutnya. Sekian, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan kita lanjutkan pertanyaan itu di WA grup kelas kalian masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.